Makasih ya, kamu udah mau peduli sama aku sama kakak aku. Udah gitu, sekarang kamu nganterin aku pulang lagi. Kinta, kamu kenapa selalu salah paham? Aku memang selalu peduli sama kamu. Karena memang kita berdua sudah kenal sejak kita berdua masih kecil. Karena kamu adalah adik dari sahabat aku, Ray. Jadi, Rasanya nggak mungkin ya, Mas Ray menghilang begitu aja. Pasti terjadi sesuatu. Aduh, terus gimana dong, Kak? Dia bukan menghilang, Naura. Tapi dia adalah seorang penipu. Arka, kamu ini kok ngomong kayak gitu sih? Kamu nggak boleh nuduh orang sembarangan. Aku gak nuduh sembarangan, Naura. Tadi aku ngeliat semuanya dengan jelas. Kalau dia lagi boncengan sama perempuan lain. Dan aku yakin banget perempuan itu bukan penumpang. Karena mereka berdua kelihatan begitu mesra, Naura. Perempuan itu peluk-peluk dia. Nggak mungkin, Arka pasti salah paham. Aku udah berusaha untuk kejar dia, Naura. Tapi sayangnya dia berhasil lolos. Kalau enggak, aku udah berhasil geret dia ke sini untuk minta maaf sama kamu. Maaf, aku nggak percaya, Arka. Aku tahu Mas Ray itu orang yang baik, dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Kamu malah kenapa nggak percaya sama aku, Naura? Aku udah bilang, aku jelas-jelas ngeliat semuanya sendiri. Ya pasti ada penjelasan yang masuk akal di balik itu semua. Ya udahlah, terserah kamu. Aku nggak bisa paksa kamu untuk percaya sama aku. Tapi ingat satu, aku selalu ingetin sama kamu, Naura. Jangan gampang percaya sama orang. Karena zaman sekarang banyak orang yang bermuka dua, Naura. Iya, Arka. Aku makasih banget kamu udah peduli sama aku soal hal ini. Tapi aku yakin, hati aku yakin banget. Semuanya itu pasti salah paham. Ya udahlah, terserah kamu, Naura. Aku cuma sampein ini semua ke kamu. Karena aku nggak mau kamu sakit hati. Kalau begitu aku permisi. Aku harus ke rumah sakit. Kakaknya Mbak Kinta, gimana keadaannya? Kenapa dia bisa kecelakaan? Dokter, pasiennya tersenyum. Kondisinya nggak begitu membaik, Naura. Kondisinya masih koma. Dan dokter pun bilang, dia nggak tahu kapan Ray bisa sadar dari komanya. Ini keajaiban. Jujur aku sedih banget, Naura. Karena Ray itu sahabatku dari aku masih kecil. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Arka, aku pengen banget ikut kamu ke rumah sakit, tapi aku nggak mau bikin kacau keadaan. Jadi nggak apa-apa kan kalau aku doain saja dari sini di rumah? Nggak apa-apa, Naura, aku mengerti. Terima kasih. Permisi ya. makasih ya, kamu udah mau peduli sama aku sama kakak aku. Udah gitu, sekarang kamu nganterin aku pulang lagi. Kinta, kamu kenapa selalu salah paham? Aku memang selalu peduli sama kamu. Karena memang kita berdua sudah kenal sejak kita berdua masih kecil. Karena kamu adalah adik dari sahabat aku, Ray. Jadi, cuman sebatas itu kamu bisa peduli sama aku. Arka, aku sudah berusaha sebisa mungkin untuk menerima kenyataan bahwa kamu itu emang bener-bener cinta sama Naura. Karena aku tahu, kamu gak akan mungkin bisa menikah sama dia. Karena gak lama lagi, si Naura itu akan menikah sama pacarnya yang tukang ojek. Dan dengan itu, kamu akan sakit hati, dan kamu akan mencari wanita lain yang bisa mencintai kamu. Kok malah ketawa sih?
Asal kamu tahu, Kinta. Naura nggak akan pernah menikah dengan tukang ojek itu. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena tukang ojek itu adalah penipu. Apa kamu bilang? Penipu? Asal kamu tahu. Hari ini Naura harusnya menikah dengan tukang ojek itu. Tapi mana? Dia sekarang malah menghilang tanpa jejak. Dan waktu aku cari dia, aku malah menemukan dia lagi boncengan sama cewek lain. Ya udahlah Arka, itu kan urusan mereka. Kok kamu jadi ikut campur sih? Oh enggak. Siapapun yang berani menyakiti hati Naura akan berhadapan dengan aku. Dan mulai sekarang, aku nggak akan pernah biarin Naura jalan lagi sama tukang ojek itu. Ataupun ketemu. Aku nggak nuduh sembarangan, Naura. Tadi aku ngeliat semuanya dengan jelas. Kalau dia lagi boncengan sama perempuan lain. Dan aku yakin banget perempuan itu bukan penumpang. Karena mereka berdua kelihatan begitu mesra, Naura. Perempuan itu peluk-peluk dia. Gak mungkin. Gak mungkin Mas Ray seperti itu. Dia tuh orang baik. Pasti dia ada dalam sebuah masalah. Ya Allah. Hamba berdoa untuk Mas Ray. Dimanapun dia berada. Hamba percaya sama dia ya Allah. Mudah-mudahan gak ada hal buruk yang menimpanya. Lindungilah dia ya Allah. Dan jika ada bahaya yang mengancamnya, berikanlah dia keselamatan. Amin ya Rabbal. Hai, Ma. Tante. Udah Ma, mendingan sekarang Mama pulang aja. Biar aku sama Arka yang jagain Kare. Kasihan Mama pasti capek banget kan? Enggak, Kinta. Mama nggak mau. Mama harus tetap ada di sini. Paling nggak sampai Ray sadar. Udah lama nggak apa-apa, Mama pulang aja. Biar aku sama Arka yang jagain. Nanti kalau misalnya Kare ada perkembangan sedikit aja, aku pasti bakal bilang Mama kok. Iya Tante, Kinta tuh benar. Tante lebih baik istirahat, Tante pulang. Jangan sampai malahan Tante yang jadi sakit. Terus Tante juga ikutan masuk rumah sakit. Aku yakin Tante, Ray pasti baik-baik aja. Jangan, Runi. Anak kita benar. Kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Biar mereka yang menjaga Ray. Kinta, Arka, tolong titip Ray ya. Oh iya, Arka, Tante minta tolong sekali sama kamu. Tolong jangan sakitin hati Kinta ya. Saat ini anak Tante yang satu lagi dalam keadaan koma, antara hidup dan mati. Tante nggak mau sampai terjadi sesuatu antara Kinta ataupun Ray. Tante tenang aja, Tante. Aku janji aku nggak bakal sakitin hati Kinta. Makasih ya. Istirahat ya, Ma. sayang. Titip ya. Iya, baik, Mam. Hati ya, Mam. Oh my God, akhirnya Mama datang juga. Gimana, Ma? Gimana keadaannya Kare? Gimana? Masih koma. Belum ada perkembangan yang berarti. Bener-bener ya, Ma. Semenjak pembantu itu ada, semuanya jadi berantakan, tau gak sih? Jangan-jangan emang bener deh. Dia tuh pembawa sial deh, Ma. Buktinya aja pernikahannya Kak Kinta sama Kak Arka juga terancam gak tahu jadi apa enggak, ya kan? Terus kita terancam terusir, Ma, dari rumah kita sendiri. Terus
hari juga koma lagi. Aduh, aku pusing deh. Udah. Mama juga nggak tahu, Mama pusing mikirinnya. Aduh, semuanya tuh kacau, hancur.